نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأنني واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا
اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, ya, seperti biasa setiap Ahad pagi pukul 5 selama 60 menit ke depan, insya Allah kebersamaan kita dalam program Karomah Fajar, rubrik kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Seperti biasa, narasumber kita yang senantiasa setia berbagi ilmu dengan kita yaitu Ustadz Abdul Aziz MDI, pengasuh Majelis Tafsir Darul Ilmiah Sakhofi. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat Ustaz Salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para Kafa Channel yang dirahmati Allah,
Kami juga berharap ya, semua pemirsa Kafah Channel pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya, para pemirsa, memang kalau kita belajar mengkaji tentang Al-Quran, tidak ada suatu hal yang membosankan, karena akan ada saja hikmah yang akan bisa ambil dari hal ini semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang pentingnya mengetahui asbabun nuzul dalam memahami tafsir Al-Quran. Betul gitu Ustaz Aziz G? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita nanti selama kurang lebih 60 menit kita akan belajar, kita akan mengkaji terkait dengan asbabun nuzul Al-Quran. Jadi ini sangat penting sekali para pemirsa. Untuk itu kami ucapkan selamat yang sudah bergabung bersama kami, dan kami sampaikan untuk yang sudah bergabung bisa menyampaikan kepada sanak saudara atau rekan-rekan yang lainnya untuk segera bergabung di Kafah Channel, ya. Kafah Channel yaitu channel yang memang senantiasa menyampaikan tentang kebaikan. Baik, langsung saja kita menuju ke Ustadz Abdul Aziz untuk menyampaikan di segmen pertama ini nanti, yaitu terkait dengan definisi dan pentingnya memahami asbabun nuzul dalam memahami tafsir Al-Quran. Kepada Ustadz Abdul Aziz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Kafah Channel yang mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dari Allah dan hidayah dari Allah dan istiqomah di jalan kebenaran ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang insya Allah berkah ini kita masih dipertemukan kembali meskipun online ya, pada acara yang sangat mulia, yakni kajian tentang tafsir dan ulumul Quran ya. Kita tahu bahwa kajian tafsir ini dan ulumul Quran ya sangat penting sekali untuk kita pahami, karena terkait dengan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memahami Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita gitu. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ya kalau kita tidak mengkaji Quran? Ini sering kita sampaikan ya para pemirsa Kafah Channel ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui pelajaran dan kajian tentang tafsir Al-Quran. Jadi tolong jangan dilewatkan ya program-program yang terkait dengan Quran ya, tentu, dan program-program keislaman yang lain ya. Terutama Al-Quran ini luar biasa ya, sebagai pedoman hidup kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai ahlul Quran, sebagai ahli Quran ya, yang rajin membaca Al-Quran, yang tidak bosan-bosan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Quran ya, dan seterusnya. Dan kita berusaha supaya hidup ini
sesuai dengan Al-Quran, baik ucapan kita, perbuatan kita ini mencerminkan Al-Quran, ya, sehingga kita disebut oleh para ulama kategori Al-Quran yamshi alal ard, ya, Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi Al-Quran yang berjalan di muka bumi, ya. Ya, ini sebuah tamsil, perumpamaan yang luar biasa yang dijelaskan para ulama kita, ya. Kita harus berusaha menjadi Al-Quran yamshi alal ard, ya, sebagaimana para sahabat Nabi, ya, dan para ulama yang mereka berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan Quran, ucapan mereka sesuai dengan Quran, perbuatan mereka sesuai dengan Al-Quran, ya. Sangat mulia sekali. Dan para pemirsa Kafa Channel perlu diketahui bahwa orang yang hidupnya itu yata'amul ma'al Quran, yata'amalu ma'al Quran, dia berinteraksi dengan Quran, maka hidupnya akan mulia, baik dunia maupun akhirat. Jadi ta'amul ma'al Quran. Kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, para pemirsa Kafa Channel. Insyaallah hidup kita akan mulia dunia dan akhirat, ya. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas satu topik penting dalam bahasan Al-Quran, dalam bahasan tafsir, dan dalam bahasan ulumul Quran, ya. Yaitu tentang ma'rifatu asbabin nuzul wa ahammiyatuhu. Wa ahammiyatuha. Jadi pentingnya kita mengetahui apa itu asbabun nuzul, ya. Ma'rifatu asbabin nuzul. Pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul dan fungsi asbabun nuzul itu apa, ya. Mungkin dari kita, di antara kita ada yang belum mengerti, ya, istilah asbabun nuzul, ya. Perlu diketahui bahwa asbabun nuzul itu adalah salah satu ilmu, ya, cabang dari Al-Quran, ya. Al-Quran ini, ya, sebagai masdarul ilmi, sumbernya ilmu, ya. Ya, salah satu di antara cabang ilmu Al-Quran itu adalah ilmu tentang asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat, ya, atau peristiwa latar belakang yang menyebabkan ayat ini turun, ya. Yang menyebabkan ayat ini turun itu asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul, ya, terdiri dari dua kata, asbab dan nuzul, ya. Asbab itu, ya, jamak dari sabab. Kalau sabab artinya sebab, kalau asbab artinya sebab-sebab, ya. Al-Quran, jadi asbabun nuzul Al-Quran, sebab nuzul turunnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi kita mengkaji tentang pemahaman sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya. Nah, sebab-sebab turunnya Quran ini, para pemirsa Kafa Channel, jadi kalau kita melihat, ya, Al-Quran itu, ya, min haitsu nuzulihi, dari sisi turunnya kepada Rasulullah SAW, ada yang diawali dengan sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, atau pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, ya. Kemudian beliau nunggu wahyu, setelah itu wahyu turun, ya. Jadi yang disebut asbab itu adalah peristiwa, keadaan, kondisi atau pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, yang kemudian tidak lama kemudian ayat itu turun terkait dengan kondisi tersebut. Ayat itu turun terkait dengan keadaan tersebut, dan ayat itu turun terkait dengan pertanyaan tersebut. Itu namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab dan latar belakang peristiwa, keadaan, atau pertanyaan yang menyebabkan ayat ini turun. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya, ya, Al-Quran itu, ya, meskipun tanpa sebab pasti akan turun, ya, para pemirsa Kafa Channel, ini perlu dipahami, ya. Yang dimaksud asbab ini, para ulama membuat definisi biar memudahkan saja, ya. Definisi ini, ya. Jadi Al-Quran itu pasti akan turun, baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Cuma turunnya Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dia turun berdasarkan realitas dan keadaan dan peristiwa.
atau pertanyaan. Ya. Meskipun nggak ada realitas dan keadaan yang melatar belakangi, tetap ayat itu turun gitu ya. Jadi istilah asbabun nuzul ini adalah istilah yang dibuat para ulama Quran dan tafsir untuk memudahkan saja. Ya. Jadi peristiwa keadaan yang menyebabkan ayat ini turun, ya. Yang kebetulan menyebab ayat ini turun gitu ya. Dan banyak juga ayat Al-Quran itu yang turun tanpa sebab, ya, tanpa realitas, tanpa keadaan. Seperti Nabi diam langsung turun ayat, gitu ya. Ini juga banyak ya, ayat Al-Quran turun tanpa sebab apapun, tanpa pertanyaan dari sahabat, tanpa keadaan apapun, tanpa peristiwa. Ya tiba-tiba turun gitu aja. Pas Nabi lagi duduk dengan para sahabat, kemudian turun ayat. Pas Nabi lagi duduk biasa santai turun ayat. Nabi sedang tidur turun ayat. Nabi sedang mengendarai onta turun ayat ya. Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira turun ayat pertama kali ya. Jadi banyak juga ayat yang turun tanpa sebab ya. Tapi ada juga sebagian ayat yang turun dengan sebab ya. Nah, ini penting kita pahami karena asbabun nuzul itu bisa membantu kita untuk memahami makna ayat ini. Karena dengan mengetahui realitas keadaan atau peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun, kita jadi paham gitu ya. Jadi paham maknanya. Coba ditampilkan operator ya, PowerPoint-nya biar lebih jelas. Jadi asbabun nuzul, pengertian asbabun nuzul tadi sudah saya sampaikan adalah al-ilmu alladhi yahtammu bil bahsi an sababin nuzuli surah au ayah awil bahsi an waqti nuzuliha wal makan alladhi nazalat fih. Jadi ilmu asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab turunnya surat atau ayat ya, atau waktu turunnya atau tempat ketika turun ya. Qad yakunu sababun nuzul wuqu' hadisah muayyanah ka khusumah atau khata ya. Jadi kadang-kadang sababun nuzul atau asbabun nuzul itu terjadi ketika peristiwa tertentu. Misalnya seperti persengketaan, kesalahan ya salah satu sahabat ya, atau jawaban dari soal yang ditujukan kepada Rasulullah. Ini definisi ya tentang asbabun nuzul ya. Jadi kajian tentang bagaimana turunnya ayat ini ya, peristiwa atau keadaan yang menyebabkan ayat ini turun, entah masalah persengketaan antar kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya, sehingga turun ayat. Kemudian kesalahan di antara para sahabat atau bahkan Rasulullah pun ya hampir melakukan kesalahan, akhirnya turun ayat Allah menegur ya, misalnya dalam surah Abasa itu ya, Abasa wa tawalla itu ya, telah datang ya seorang yang datang kepada Rasulullah yang buta ya, kemudian wa tawalla dia berpaling ya, karena ketika itu Rasulullah kedatangan tamu para pembesar Quraisy dan berdiskusi, dan harapan Nabi tamu-tamu ini, orang-orang Quraisy ini masuk Islam gitu. Nah, bersamaan dengan itu datang seorang sahabat ya, Abdullah bin Umi Maktum ya, seorang sahabat yang buta ingin bertanya agama gitu. Nah, Nabi agak sedikit mengarahkan pandangannya kepada para tamu-tamu Quraisy ini gitu ya, dan berpaling dari sahabat ini. Makanya Allah menegur dengan menurunkan surah Abasa ini ya. Itu realitas keadaan yang akhirnya ayat itu turun ya. Itu definisi asbabun nuzul ya, para pemirsa Kafa channel ya. Jadi peristiwa latar belakang keadaan, entah itu persengketaan, entah itu pertanyaan atau kesalahan, sehingga akhirnya ayat ini turun. Kemudian fungsi asbabun nuzul itu apa ya? Buat tayangan berikutnya. Dari fungsi asbabun nuzul ya, sebelumnya slide yang kedua ya, setelah ini
tadi sudah sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu ada yang turun dengan sebab ya atau peristiwa, kemudian ada juga yang diturunkan tanpa sebab, tanpa didahului sebab. Ini sudah saya sampaikan. Next, berikutnya. Nah, ini belum saya terjemahkan. Ahamiyatul ilmi bi asbabin nuzulil Quran al-Karim. Jadi pentingnya ilmu mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini perlu difahami para pemirsa Kakak Channel. Apa sih manfaatnya kita belajar asbabun nuzul itu? Bagi mereka yang mendalami Quran, memahami Quran dan tafsir Al-Quran, itu harus mengetahui asbabun nuzul, latar belakang yang menyebabkan ayat ini turun. Harus tahu asbabun nuzulnya, karena itu sangat membantu. Yang fungsi yang pertama, urgensi yang pertama, kita memahami asbabun nuzul adalah yang pertama ma'rifatul makna, ya. Wahia ahammu ma yuntaju an ma'rifati sababin nuzul. Dari ma'rifatul makna. Jadi untuk memahami maknanya, mengetahui maknanya, ya. Jadi kita mengetahui peristiwa ayat ini turun, yang menyebabkan ayat ini turun, itu sangat membantu memahami maknanya. Kadang kita ketika membaca Al-Quran masih samar maknanya kayak apa, maknanya bagaimana gitu ya. Nah, dengan tahu asbabun nuzul, kita akan tahu, oh ternyata maknanya begini toh. Karena kita tahu sebab ayat ini turun begini gitu. Ya. Misalnya ada ayat tadi abasa wa tawalla ya. Kemudian dia yang bermusamak muka dan berpaling, kita mungkin nggak apa maksudnya apa ini, siapa dia gitu yang mukanya masam, yang mukanya agak kurang enak, kemudian watawalla dan dia berpaling, itu maksudnya apa gitu. Nah, ketika kita tahu peristiwa yang melatar belakang itu punya ayat ini, oh kita jadi paham nanti, oh ternyata ini mengisahkan tentang Nabi Muhammad yang ketika itu datang para orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi diskusi tentang masalah agama ya, dengan harapan mereka masuk Islam. Ternyata mereka nggak masuk Islam. Di sisi lain, waktu yang sama datang seorang sahabat yang buta ingin belajar agama. Kemudian Nabi ketika itu menyuaikinya gitu ya. Nah, setelah itu Nabi sadar. Dan Rasulullah itu maksum, para pemirsa Kakak Channel ya. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Beliau hampir melakukan kesalahan sedikit pun langsung diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, langsung ditegur langsung. Ya, itu Rasulullah maksum ya, langsung diingatkan Allah ya. Entah dengan turunnya ayat atau yang lain ya. Itu yang pertama para pemirsa ya. Jadi pentingnya kita memahami asbabun nuzul yang pertama adalah ma'rifatul makna ya, mengetahui maknanya. Kita jadi lebih paham gitu ya. Lebih paham. Dan dia adalah ahammu ma yuntaju an ma'rifati sababin nuzul ya. Ini adalah sebab utama kita mengetahui asbabun nuzul ya. Mengetahui maknanya, kita paham maknanya. Kemudian yang kedua ya, fungsi yang kedua adalah kita mengetahui ya ibrahnya ya. Ma'rifatul hikmah minat tasyri'. Ma'rifatul hikmah minat tasyri' wal istifadah tazkiyah wa ta'lim. Jadi kita mengetahui hikmah dari tasyri' dan bisa mengambil manfaat dari dalam hal tazkiyah, mensucikan diri maupun masalah taklim. Jadi yang pertama kita mengetahui maknanya, lebih paham maknanya. Yang kedua kita bisa memahami ibrah dan hikmahnya. Ibrah dan hikmahnya kita jadi tahu. Itu fungsi yang utama itu dua itu ya. Kita mengetahui maknanya, kemudian yang kedua kita menjadi tahu hikmah dan ibrahnya ya, pelajarannya apa ya, baik untuk meningkatkan tazkiyah kita, pensucian kita ya, maupun untuk taklim, untuk pelajaran, untuk pendidikan gitu ya, untuk pelajaran dan pendidikan. Kemudian fungsi yang ketiga ya, tolong di zoom ya. Izalatul iskal untuk
menghilangkan kemuskilan ya. Hal-hal yang mungkin masih samar atau kita nggak paham akan lebih jelas kalau kita tahu asbabun nuzulnya. Ya, itu paling tidak fungsinya asbabun nuzul ayat Al-Qur'an ya perlu kita ketahui ya. Ya minimal 3 itu ya. Para ulama menjelaskan banyak tapi ya, saya ringkas ya minimal 3 itu biar kita mudah memahami. Yang pertama ya, kita bisa mudah memahami ayat ini maknanya bagaimana kan dengan mengetahui realitas turunnya ayat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi atau kesalahan seseorang atau persengketaan atau perdebatan sehingga turun ayat kita jadi paham maknanya. Itu fungsi yang pertama dan utama. Kemudian fungsi yang kedua adalah kita bisa memahami ibroh hikmahnya apa, pelajarannya apa untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan tazkiyah kita, mensucikan jiwa kita dan memberikan pelajaran bagi kita ya. Itu salah satu fungsi. Kemudian fungsi yang lain adalah menghilangkan kemuskilan, menghilangkan masalah, menghilangkan kesamaran ya sehingga menjadi jelas gitu, menjadi jelas. Makanya para ulama ahli tafsir ketika mereka menyampaikan Al-Qur'an selalu kadang-kadang disertai dengan asbabun nuzul jika ayat itu ada asbabun nuzulnya gitu ya. Kadang memang banyak ayat Al-Qur'an yang tidak disertai asbabun nuzul ya, tiba-tiba turun ya. Tapi ada kalanya itu dilatar belakangi dengan suatu peristiwa, keadaan, kondisi, ya, persengketaan, perdebatan, pertanyaan, dan sebagainya. Akhirnya ayat ini turun. Jadi, kebanyakan para ulama tafsir ketika mereka menyusun tafsir itu pasti menyertakan, sebagian besar menyertakan asbabun nuzul, baik tafsir Ibnu Katsir, ya, Al-Qur'anul Adzim, ya, kemudian tafsir Jami'ul Ahkam, ya, Qurtubi, ya, kemudian tafsir At-Tabari juga sama ya, Jalalain juga begitu, selalu menyertakan asbabun nuzul biar memudahkan untuk memahami para pemirsa ya. Dan next berikutnya, silakan ditampilkan operator. Ya ini contoh-contoh asbabun nuzul ya, contoh-contoh ya. Lebih afdal kalau saya lampirkan contoh ya, karena sebuah ilmu itu, sebuah pengajaran, sebuah tadris, sebuah taklim, kalau hanya penjelasan sekedar teori-teori tanpa sertai dengan contoh, kadang kita masih kurang paham gitu ya, masih kurang paham. Tadi saya memberikan contoh satu ya, sekarang saya perbanyak contohnya biar paham ya. Jadi kalau kita belajar itu contoh itu penting ya. Faktanya itu penting ya, tidak hanya sekedar maklumatus sabiqah, tidak hanya sekedar informasi yang disampaikan, tapi fakta ya. Al-waqa'i itu penting, fakta itu penting, atau contoh-contoh ya, biar kita bisa menggabungkan antara teori dengan fakta, biar bisa mudah memahami ya. Untuk masalah asbabun nuzul ini saya akan kasih banyak contoh ya para pemirsa, karena menurut saya penting beberapa contoh ini biar bisa mudah difahami, ya. Yeah. Contoh yang pertama adalah turunnya surah Al-Ikhlas ya, kita paham semua suratul Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa ya. Allah adalah yang Maha Allahus samad ya. Allah yang Maha tempat bergantung, yang segalanya bergantung kepadanya gitu, segala sesuatu. Ya. As-Samad ada Allah ya. Zat yang menciptakan kita, merawat kita, mendidik kita ya. Zat yang membesarkan kita ya sampai kita dewasa lewat orang tua kita tentunya ya, yang membina kita ya, yang mencerdaskan kita, yang menjadikan kita berilmu, yang menjadikan kita baik, sehat, Allah ya, yang menjadikan kita ini sempurna seperti ini. Allah, kita punya Allah para pemirsa Kapal Channel ya. Ya kita minta sama Allah gitu ya, tidak usah sedih ya.
La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita gitu ya. Itu penting ya. Jadi ma'rifatullah itu penting. Mengetahui Allah, memahami Allah itu penting sekali. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat menggantungkan segala sesuatu kebutuhan kita dan hajat kita. Ya. Nah, kita akan lebih paham ayat ini ketika tahu asbabun nuzulnya. Lah, asbabun nuzul ayat ini, latar belakang yang menyebabkan ayat ini turun adalah ketika itu orang-orang kafir Quraisy ini, kan Nabi kan berdakwah kepada mereka kafir Quraisy ya, dan mengajak mereka hanya menyembah Allah gitu ya, hanya mengajak menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala itu, meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu mereka itu ya, patung-patung yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, yang la yasma wa la yadur wa la yanfa ya, yang patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat gitu. Jadi Nabi menjelaskan seperti itu, hanya diajak menyembah Allah gitu ya, sampai mereka akhirnya marah ya, orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat ya. Ya, kemudian pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Rasulullah ya, dan bertanya tentang Rabbnya Muhammad, tentang ilahnya Muhammad, tentang Tuhannya Muhammad. Kok Tuhan-Tuhan kami ini dicela gitu ya, ya batu, kemudian dari kayu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat. Mereka ini tanya masalah dengan Tuhannya Muhammad. Mereka berbondong-bondong tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, siflana ilahak. Ya Muhammad, gambarkan kepada kami bagaimana sih Tuhanmu itu gitu ya. Seperti itu ya. Ya Muhammad, siflana ilahak. Ya Muhammad, gambarkan kepada kami ya, roh kamu itu kayak apa gitu loh. Kalau roh kami kan seperti ini, batu-batu patung dan sebagainya gitu. Baik para pemirsa ya, kita pending sebentar ya. Nanti kita sambung setelah pesan-pesan berikut. Luar biasa para pemirsa Kava Channel. Ya, luar biasa pemirsa Kava Channel dirahmati Allah. Alhamdulillah ya. Begitu jelas sekali yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz. Ya. Ini luar biasa. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz ya. Bahwa ternyata begitu sangat penting sekali kita memahami asbabun nuzul. Karena apa? Dengan memahami asbabun nuzul Al-Quran ini akan mempermudah kita memahami Al-Quran, para pemirsa. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang sudah bergabung bersama kita di Kava Channel ini. Tadi saya lihat ada yang dari Surabaya, kemudian dari Sidoarjo, Gresik, kemudian juga ada yang dari Malang, dan juga ternyata saudara kita di Bali juga ikut bergabung di Kava Channel. Alhamdulillah. Para pemirsa Kava Channel yang dirahmati Allah, tentu penjelasan dari Ustaz Abdul Aziz terkait dengan contoh-contoh asbabun nuzul ini akan semakin sangat menarik. Tetapi kita nanti ya, saya sampaikan ya, jangan berpindah dulu di channel yang lain, tetap di Kava Channel tentunya ya, karena contoh-contoh dari Ustaz Abdul Aziz akan semakin banyak dan semakin menarik dan akan semakin memahaman kita tentang pemahaman kita terkait dengan Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjutkan penjelasan Ustaz Abdul Aziz, kita ikuti dulu, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. Subhana man. Kita akan membahas tentang bagaimana menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa selama bulan Ramadan banyak orang yang mampu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa
saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan ya, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Khitabus syari' al-muta'allaqu bil iqtida' aw at-takhyir. Khitab taklif itu adalah khitab asy-syari', seruan asy-syari', seruan pembuat hukum, yaitu Allah Ta'ala, al-muta'allaqu yang berkaitan dengan bil iqtida' aw at-takhyir, dengan tuntutan dan pilihan. Jadi riya itu adalah mempertimbangkan anggapan orang. Ibadah itu sudah lillahi ta'ala, lupakan anggapan orang. Baik anggapan itu baik atau buruk, lupakan semua. Yang pasti kita mengharapkan anggapan Allah Subhanahu wa taala saja. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu. Para pemirsa Kafah Channel, kita sekarang sudah jelas bahwa aturan Allah itu jelas, bahwa aturan Rasulullah itu jelas, dan kita tidak boleh menyimpang sedikit pun daripada itu. Kalau kita mengada-adakan sesuatu yang baru, lalu kemudian jelas-jelas itu bertentangan dengan Islam, jangan lakukan, jangan tirukan. Segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Dan seluruh sifat kebaikan itu, seluruh sifat baik itu milik Allah. Makanya alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, masih bersama saya dan Ustadz Abdul Aziz dalam program Karomah Fajar, rubrik kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah ya, pembahasan kita terkait dengan asbabun nuzul Al-Quran, ya, semakin memperjelas kita ya terkait dengan kita memahami tentang Al-Quran. Untuk itu kami sampaikan kepada para pemirsa Kafah Channel, apabila kemudian ada tanggapan atau kemudian pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom chat ya, yang ada di kolom chat. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu di akhir kita akan sampaikan kepada Ustadz Abdul Aziz dan semoga bisa kita jelaskan. Baik, langsung saja melanjutkan terkait dengan contoh-contoh terkait dengan asbabun nuzul Al-Quran kepada Ustadz Abdul Aziz. Monggo dilanjutkan, Ustadz. Kita lanjutkan para pemirsa Kafah Channel ya. Jadi saya menyampaikan tentang surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas dulu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi orang-orang kafir datang kepada Rasulullah dan bertanya ya, ya Muhammad ya, sif lana ilaha, gambarkan kepadaku bagaimana sih Tuhanmu itu, bagaimana gambaran Tuhanmu ya. Orang kafir ini penasaran ya, kalau Tuhannya mereka kan ya seperti itu ya, patung-patung batu, ya menurut mereka jelas, gambarannya jelas gitu ya. Jadi bayangan mereka itu Tuhan itu bisa dibayangkan, bisa digambarkan gitu ya. Sehingga ada kata-kata sif lana. Sif itu artinya sifatkan, sifati. Sifat itu jelaskan ya. Gambarkan kepada lana. Bagaimana Tuhanmu, ya, bagaimana sesembahanmu ya. Akhirnya turun ayat ini, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah yang esa. Allah itu esa. Esa itu tunggal, satu. Ya. Ya. Kalau mereka Tuhannya banyak, ada Lata, Uzzah, Manat, Hubal, ya banyak sekali. Dan di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala ya. Ya. Ya, apalagi orang misalnya Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Banyak Tuhannya ya. Ya. Kalau di dalam Islam, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Namanya satu ya satu, nggak ada yang lain ya, satu tunggal gitu ya.
Maha Esa itu tunggal, ya. Satu wahid, ya. Dia hanya Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi sesembahannya Muhammad ini Esa. Kemudian dia Allah As-Samad, Allahus Samad, yang maha tempat bergantungnya manusia, tempat bergantungnya kehidupan manusia, kebutuhan manusia, ya. Jadi kalau manusia lagi butuh dan sebagainya, seharusnya itu minta sama Allah, bukan minta sama Lata, Uzzah, Manat, Hubal, ya. Bukan minta sama berhala yang la yasma wa la yandur wa la yanfa', ya. Berhala-berhala yang tuli, bisu, buta, tidak memberikan manfaat dan mudarat, ya. Seharusnya mintanya kepada Allah. Kalau orang kafir Quraisy ketika itu kalau dia lagi butuh, dia berdiam diri di depannya berhala atau disambut berhala, kemudian mengemukakan hajatnya, wahai Lata, wahai Uzza, besok saya menikahkan anak, ya, mudahkanlah. Itu orang-orang kafir Quraisy seperti itu, ya. Jadi di sini Allah menjelaskan Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya manusia, ya. Dijelaskan itu bukan berhala itu, ya. Dan Allah juga menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, karena di persepsi mereka itu, ya, Tuhan itu beranak dan diperanakkan, ya. Orang Yahudi punya persepsi Uzair itu anak Allah, Uzair ibnullah dalam ayat yang lain, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, ya. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anak Allah, ya. Jadi orang-orang kafir ini masih memahami bahwa Tuhan itu beranak gitu, ya. Beranak gitu, ya. Naudzubillah, ya. Subhanallah, ya. Jadi akhirnya dijelaskan di sini lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, ayat ini turun dengan peristiwa orang-orang kafir tanya kepada Rasulullah, siflana ilahat, gambarkan kepada kami bagaimana gambaran Tuhanmu itu, gitu, ya. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah, turun dengan turunnya ayat asbabun nuzul. Jadi kita lebih paham, gitu, ya. Ini kalau kita paham asbabun nuzulnya, para pemirsa. Contoh yang kedua, ya, slide berikutnya. Surat Al-Kafirun, ya. Ya. Surat Al-Kafirun, tidak usah di zoom, ya. Biasa aja seperti tadi, biar enak. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan kami bukan menyembah Tuhan yang kau sembah, ya. Penyembah Tuhan yang kau sembah, ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Ayat ini akan dengan mudah kita pahami ketika turun ayatnya, bagaimana peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun, ya. Peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun adalah ketika itu orang-orang kafir ini, ketika Nabi berdakwah di kafir Quraisy, ya, menyampaikan kebenaran, dan beliau dengan tegas tidak mau berkompromi, ya. Dan beliau ini ditawari wanita, ditawari harta, ditawari jabatan, kedudukan, beliau tidak mau. Jadi orang kafir itu begitu, ketika Rasulullah dan para sahabat ini kukuh dalam perjuangan dan istiqomah, mereka yang goyah kadang-kadang. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah, ya, ya, terus berjuang. Ya. Kita capek, mereka lebih capek, ya. Mereka lebih capek, kita lelah, mereka lebih lelah lagi. Capek dan lelahnya kita diridai Allah, dan capek dan lelah mereka dimurkai Allah, ya. Jadi orang kafir itu juga capek. Oh, Muhammad ini kok tidak bisa diajak kompromi, ditawari jabatan tidak mau, dikasih tawari wanita tidak mau, dikasih harta tidak mau, karpe opo, gitu. Karena mereka punya ide kompromi aja, gitu. Datang kepada Muhammad, ya. Para pembesar Quraisy datang kepada Muhammad. Kemudian ada tawaran, ya, ditawari Muhammad. Terus gini aja Muhammad, ya. Ya. Jadi kalau mereka sudah tidak bisa menghalangi dakwah, kadang cara ini digunakan mereka kompromi.
kompromi ibadah dan kompromi akidah, ya. Kompromi ibadah dan kompromi akidah. Begini aja Muhammad, ya kita damai aja, ya. Engkau ya budu ilahana sanatan wa nahnu na'budu ilahak sanatan, gitu ya. Muhammad, gini aja wis, kita kompromi. Kami menyembah Tuhanmu setahun ini dan tahun depan Tuhanmu menyembah kami. Kamu menyembah Tuhan kami, gitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Kami menyembah Tuhanmu setahun ini, kemudian tahun depan kamu menyembah Tuhan kami, artinya berhala. Ya. Mereka kompromi dalam masalah akidah dan ibadah. Ya. Akhirnya turun ayat ini. Tidak ada kompromi dalam akidah dan ibadah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Terjemahnya jelas. Bukan wahai orang-orang yang non-muslim, tapi orang kafir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Istilah kafir ini banyak dalam Al-Quran. Tidak bisa dihapus, ya. Tidak bisa dihapus, ya. Itu banyak upaya untuk menghapus istilah kafir ini, atau paling nggak mengganti atau apa gitu ya. Tidak bisa. Ini istilah yang khas ya di dalam Al-Quran yang sangat banyak sekali. Ribuan ayat yang bertemakan dengan iman dan kufur ini banyak gitu. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan engkau pun tidak menyembah apa yang kusembah. Ya. Jadi Allah memberitahu kepada Muhammad bahwa mereka itu bohong. Ya. Ngomongnya akan menyembah Tuhannya Muhammad setahun, tapi nggak akan menyembah mereka. Gitu. Jadi Allah menjelaskan, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan engkau juga tidak menyembah Tuhan yang kusembah. Wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan engkau pun tidak menyembah yang apa-apa yang Tuhan yang kusembah, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, kita jadi paham ayat ini ketika tahu asbabun nuzul. Oh, turunnya ayat ini terkait dengan orang kafir yang mengajak kompromi ibadah, gitu ya. Sama nanti ditolak. Ini pelajaran buat kita, hikmah yang bisa kita pahami. Ketika ada kompromi yang sifatnya ibadah dan ibadah, tidak boleh, gitu. Tidak boleh kita kemudian ikut dalam kompromi ini, nggak boleh, haram hukumnya, ya. Masalah akidah, masalah ibadah itu nggak boleh, gitu ya. Misalnya ada kita diundang Natal, ini masalah ibadah ini, ya. Masalah mungkin diajak doa dengan cara mereka dan gantian doa dengan cara kita, ini masalah ibadah, nggak boleh, gitu. Jelas sekali ayat ini nih, kalau masalah ibadah kan ayatnya jelas, ya. Wala la a'budu ma ta'budun, a'budu, ya. Itu ibadah. Jadi dalam masalah ibadah itu nggak boleh kompromi para pemirsa, ya. Nggak boleh kompromi masalah ibadah. Nabi menjelaskan yang dalam ayat ini, la a'budu ma ta'budun, ya. Aku tidak akan ibadah apa yang kau ibadah kepadanya. A'budu kan aku ibadah, aku menyembah, ya. Jadi dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah tidak ada kompromi, ya. Kita diajak Natalan bersama, kita diajak nyepi bersama, mereka juga ikut hari raya bersama dengan kita. Tidak boleh seperti itu. Ini masalah ibadah, tidak boleh, gitu ya. Ya, toleransi dalam Islam itu ada batasnya, gitu ya. Ya, kita membiarkan mereka ibadah di gereja mereka, di pura mereka, itu toleransi, ya. Tapi kalau sudah mencampur adukkan hak dan batil itu tidak boleh, gitu. Nah, dengan turunnya ayat ini dan latar belakang peristiwa, ya, kita jadi paham dari kompromi ibadah dan kompromi akidah itu tidak boleh. Jadi toleransi itu tidak dalam masalah akidah dan ibadah. Tidak pernah dilakukan Nabi sama sekali. Dan tidak pernah dilakukan para sahabat dalam hal kompromi ibadah dan kompromi akidah. Gimana bisa dikompromikan antara kufur dengan iman? Tidak bisa. Gimana bisa dikompromikan antara ibadah karena Allah dengan yang lain? Tidak bisa. Jadi tegas ayat ini memberikan pemahaman pada kita, gitu ya. Coba ayat yang lain. Ayat yang lain. Silakan next operator. Ya. Wa andir ashiratakal aqrabin, turunnya ayat Asy-Syu'ara 214. Ya.
Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya. Setelah turun ayat ini, Rasulullah mengumpulkan keluarganya, ya, dalam jamuan makan, dan beliau berdakwah kepada mereka, mengajak untuk masuk Islam, ya. Kemudian berdiri Abu Lahab untuk menentang. Di riwayat yang lain, beliau mengumpulkan keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabatnya, termasuk orang-orang kafir Quraisy, ya, dipanggil mereka, keluarga-keluarganya, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Adi, ya Bani Hanifah, ya Bani Amr bin Sa'sa'ah, ta'alau, ya, kemari semua. Beliau berdiri di atas Bukit Sofa, ya, mungkin jamaah yang pemirsa yang umroh dan haji, insya Allah pernah ke Bukit Sofa, ya, ketika sa'i kan, di Bukit Sofa ada bukit yang agak tinggi, beliau naik di atas, gitu. Naik di atas, kemudian beliau mengingatkan, ya, dijelaskan, wa ana nadhirum mubin, dan aku adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Mereka diajak masuk Islam, ya. Ketika turun ayat ini, beliau menyampaikan, ya, seperti itu kepada orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi ketika itu? Langsung Abu Lahab, ya, Abu Lahab datang dan mengatakan, taban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka tanganmu Muhammad. Hanya dengan inikah, hanya cuma mendengarkan omonganmu, kau kumpulkan kami di sini. Ya, dia marah Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi dia paman yang memusuhi Nabi. Ya. Akhirnya turun ayat berikutnya setelahnya, yakni surah Al-Masad. Ya. Next, ayat berikutnya, dilihat. Ya. Nah, ini turun surat Al-Masad atau Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Ketika Abu Lahab mengatakan, taban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka tanganmu Muhammad. Celaka tanganmu, apakah dengan ini saja kau kumpulkan kami untuk mendengarkan kamu, untuk mengajak, untuk merubah agama kami, untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Celaka engkau Muhammad. Begitu dia. Akhirnya turun ayat ini. Ya, jadi paham kita, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Yang binasa itu tangannya Abu Lahab. Yang dimaksud tangan tidak hanya kedua tangan ini aja. Ini kalau dalam bahasa balaghah namanya majasi, ya. Nanti kapan-kapan kita kaji apa itu majasi itu, ya. Majas, ada majas isti'arah, ada majas juz'i, ada majas kulli. Ini majas juz'i. Yang disebutkan Allah ini celaka tangan Abu Lahab, tapi tidak hanya tangan yang dimaksud, tapi semua Abu Lahab ini, baik matanya, tangannya, jasadnya, kakinya, semuanya akan binasa. Ya, ini namanya majas juz'iyah, ya. Yang celaka itu Muhammad, yang celaka itu adalah Abu Lahab, ya. Taban laka, ya. Tabat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah tangan Abu Lahab, ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Dan di situ juga ada istrinya yang modelnya sama. Dia suka mengompori orang, ya. Ya, ini Ummu Jamil, ya, yang disebut wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga pembawa kayu bakar. Ini juga mana majas. Membawa kayu bakar ini maksudnya dia suka ngompori orang. Jangan dekati Muhammad. Hati-hati Muhammad ini. Muhammad ini memecah belah kaumnya. Muhammad ini memecah belah kita, mengadu domba kita, ya, mengajak untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan kita dan sebagainya. Ummu Jamil, sehingga dijuluki Allah hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, suka ngompor-ngompori orang. Ya. Ya. Nah, ini turunnya ayat Abu Lahab. Ya. Tentu kita harus pahami bahwa ketika ayat ini turun, ayat ini tidak hanya menyindir Abu Lahab, tapi untuk kita semua, ya, sebenarnya umat Islam. Kita jangan jadi orang seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil yang suka hammalatal hatab, membawa kayu bakar, suka memprovokasi umat Islam, suka memprovokasi umat Islam, menjelek-jelekan umat Islam, ya, menjelek-jelek umat Islam, menjelek-jelekan Islam, menstigmatisasi buruk baik Islam, ajaran Islam maupun umat Islam maupun pengemban dakwah.
Kan sering terjadi begitu. Islam digambarkan keras, ya, ditonjolkan misalnya jihad, potong tangan, kisos. Islam keras, radikal, ekstrim, ya. Ini contoh ya, seperti Abu Lahab sebenarnya ya. Ayat ini memang turun terkait Abu Lahab, tapi ada pelajaran buat kita. Tadi saya sampaikan bahwa asbabun nuzul itu adalah kita bisa mudah memahami maknanya. Yang kedua, kita mengambil pelajaran. Kita jangan seperti Abu Lahab gitu ya, yang suka ngompor-ngompori, mengadu domba umat, menstigma buruk Islam dan pengembannya gitu. Dengan mengecap Islam sebagai ajaran ekstrem, radikal, dan sebagainya ya. Ini asbabun nuzul surah Al-Lahab atau Al-Masad ya. Next, berikutnya ayat yang lain. Ini contoh-contoh supaya kita paham ya asbabun nuzul ya. Surah At-Taubah ayat 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya. Ketika turun ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya. Mereka menjadikan ahbarahum, rahib-rahib mereka dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan, arbaban min dunillah, selain Allah ya. Ayat ini turun ya menjelaskan tentang Yahudi. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini ya, ayat ini turun menjelaskan tentang Yahudi. Yang Yahudi ini itu mereka menyembah ulama-ulama mereka dan menyembah rahib-rahib mereka. Lah, ada seorang sahabat yang itu mu'alaf, dia mantan Yahudi, namanya sahabat Adi bin Hatim. Ya, sahabat Adi bin Hatim ini sedikit komplain kepada Rasulullah. Dia sudah masuk Islam sebenarnya. Ketika membaca ayat ini, ya Rasulullah, kita ini tidak menyembah mereka. Kita ini tidak sujud kepada, ya, dia menceritakan dahulu, kita tidak menyembah rahib-rahib kami, dan kami tidak menyembah ulama-ulama kami. Ya, bayangan Adi bin Hatim ini adalah yang dimaksud menyembah itu sujud kepada ulamanya, ya, sujud kepada rahib-rahib mereka. Bayangan dia itu seperti itu. Lah, kemudian Nabi menjelaskan, bukankah mereka rahib-rahib kalian yuhilluna lakum ma harramallah ya? Bukankah rahib-rahib kalian, bukankah ulama-ulama kalian menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan ya? Kemudian kalian mengikutinya. Jadi yang dimaksud menyembah itu seperti itu. Ketika ulamanya, ketika rahibnya, dia merubah hukum Allah. Jadi merubah hukum Allah, merubah syariat Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan oleh rahibnya. Kemudian orang Yahudi ini manut mawon, mengikuti saja. Nah, itu namanya menjadikan ulama, menjadikan rahib sebagai arbaban min dunillah. Akhirnya sahabat ini diam. Itu sama dengan menjadikan rahib atau ulama mereka sebagai Tuhan. Jadi menjadikan rahib dan ulama sebagai Tuhan itu bukan sujud kepada ulama dan rahib, tapi ketika mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, merubah hukum Allah, kemudian kita mengikuti saja, manut tanpa mengingatkan, ya, tanpa mengingatkan. Kita mengikuti saja. Itu sama dengan menjadikan rahib dan ulama mereka sebagai Tuhan. Itu juga pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita seperti Yahudi. Kalau ada misalnya orang yang dianggap ulama, meskipun bergelar profesor, kiai haji, doktor dan sebagainya, tapi dia yuharrimu ma ahalallah wa yuhillu ma harramallah, dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa. Ada dalam kaidah ulumul Quran tentang masalah asbabun nuzul adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Nah, sebab ini kan turun terkait Yahudi, tapi itu pelajaran buat kita juga. Kalau kita mengikuti yang katanya ulama, dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, kemudian kita mengikutinya, itu sama dengan sifat Yahudi yang menyembah
menjadikan rahib-rahib dan ulama sebagai Tuhan, arbaban min dunillah. Ini ulama tafsir sepakat bahwa kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu pelajaran hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, tidak kekhususan sebab. Sebab khususnya karena Yahudi, tapi ini bisa diambil umum buat kita juga, mengingatkan kita juga, ya. Rasa seperti itu. Contoh yang lain ya, tentang turunnya ayat At-Taubah 31. Baik, nanti kita sambung kembali para pemirsa Kak Fajar setelah pesan berikut. Alhamdulillah. Para pemirsa Kak Channel yang dirahmati Allah, subhanallah ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi semakin memperjelas ya, dan mempermudah kita di dalam memahami tentang Al-Quran. Jadi dengan apa yang disampaikan beliau, dijelaskan beliau tentang asbabun nuzul Al-Quran, ya, ternyata begitu sangat penting yang harus kita pahami. Dan tadi disampaikan oleh beliaunya Ustadz Abdul Aziz terkait dengan al-ibrah bi umulil lafzi la bi khusus sabab. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail, lebih mendalam pada segmen yang ketiga. Tetapi sebelum Ustadz Abdul Aziz menjelaskan tentang ini, kita akan menyaksikan dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Kalau kita ingin berubah menuju ke arah baik, maka pahamilah sunnatullah perubahan dan ikutilah kaidah-kaidah perubahan. Insya Allah apa yang kita inginkan perubahan akan terwujudkan dengan baik. Kemudian kita perlu tanamkan kepada setiap diri kita dan setiap generasi penerus adalah keberanian. Ya, berani berbuat, berani melangkah, ya, berani berpegang teguh kepada kebenaran. La takhaf illa dambah. Tidaklah takut kecuali hanya kepada dosa saja. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, apa keputusan kepada kita, ya, untuk apa di dunia ini. Ya, yang kita sudah tahu bahwa di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Dengan kepedulian kita kepada masyarakat ini, dengan menjaga agar masyarakat ini terbebas dari perbuatan perzinahan ini, maka kita harus bagaimana mengkondisikan masyarakat, bagaimana menyerukan kepada masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sistem demokrasi ini tidak cocok untuk menerapkan hukum-hukum Allah, karena menurut sistem demokrasi hukum-hukum Allah ini bukanlah hukum yang baik. Yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho, dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa mentaati Rasulnya, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka Allah tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Islam ini agama yang syamilun, kamilun, mutakamil, mutamayyiz. Agama yang khas, sempurna, dan utuh. Apa? Tidak kenal sikap apatis. Tidak kenal yang penting saya baik, orang lain terserah. Tidak. Tetapi Islam mendorong kita agar baik, kebaikan yang menimpa kita, Islam ini itu harus kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Kita dakwahkan kepada mereka agar mereka juga paham Islam dan mau mengamalkan Islam. Jadi setiap amal kita harus semangat. Komunitas itu juga penting. Keikhlasan itu juga luar biasa. Akan menyebabkan seseorang itu bisa istiqomah. Ikhlas itu adalah murni, memurnikan amalan dia, perbuatan dia karena Allah. Sebenarnya enggak kan, mungkin adalah doa. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, masih bersama saya dan Ustadz Abdul Aziz dalam program Karomah Fajar, rubrik kajian tafsir Al-Quran, dan pada
segmen ketiga ini akan membahas tentang al-ibrah bi umul lafzi bi khususil sabab. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa ya, apabila kemudian ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti insya Allah akan dibahas atau akan dijawab oleh beliaunya Ustadz Abdul Aziz. Baik, langsung saja untuk kita menuju ke Ustadz Abdul Aziz untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan Asbabul Nuzul Al-Quran. Maka Ustadz. Ya, kami teruskan para pemirsa Kafah Channel yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Sedikit saya tambahi contoh yang lain ya. Nanti setelah itu kita akan bahas sedikit masalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini ada juga ayat terkait dengan haid ya. Terkait dengan haid adalah bagaimana kita memperlakukan wanita haid ya. Dahulu sahabat itu tanya kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ini wanita-wanita kami ini haid ya. Bagaimana Islam menyikapi? Kalau orang Yahudi ya, ketika wanita mereka haid ya, akhrajuha, wanita mereka diusir, dikeluarkan dari rumah. Ini orang Yahudi ya. Orang Yahudi para pemirsa. Jadi orang Yahudi itu ketika wanita mereka itu haid, akhrajuha, mereka mengeluarkan dari rumah. La yu'akhiruha wa la yusyaribuha. Ya. Mereka tidak makan bersama mereka dan tidak minum bersama mereka, dikucilkan, dikeluarkan dari rumah, tidak makan sama mereka, tidak minum sama mereka. Itu perilaku orang Yahudi kepada wanita haid, istri-istri mereka. Ya, sahabat ini tanya kepada Nabi, ya Nabi, bagaimana kita memperlakukan wanita haid, istri-istri kita? Apakah sama dengan Yahudi, kita usir keluar, kita tidak makan bersama mereka, tidak minum bersama mereka, kita isolasi gitu ya istilahnya. Ya, akhirnya turun ayat ini ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Jadi mereka bertanya tentang haid ya. Memang darah itu adalah darah yang kotor ya, darah kotor. Tapi Nabi menyampaikan ya bahwa tetap kita boleh makan dengan mereka, minum dengan mereka, bergaul dengan mereka, tapi kita jangan berkumpul dengan mereka, maksudnya berjima, tidak boleh. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Itu maksudnya janganlah kalian mendekati wanita-wanita haid, maksudnya tidak menjimai. Ya, tidak bermudaabah dan tidak melakukan hubungan jima ya. Jadi ketika istri kita haid dalam Islam itu, ya kita berkumpul dengan mereka seperti biasa. Ya kita bisa makan bersama, ya tidur bersama, minum bersama, bercengkrama bersama, guyon, ya tidak masalah gitu kalau dalam Islam. Tidak seperti orang Yahudi yang dikucilkan, dikeluarkan, ya kasihan gitu. Dalam Islam luar biasa, Allah memuliakan wanita ya. Ya tetap diperlakukan dengan baik, cuma tidak dikumpuli saja, itu aja. Hingga turun ayat ini. Next berikutnya. Iya. Turun ayat pemindahan kiblat ya. Turunnya ayat pemindahan kiblat surah Al-Baqarah 144 ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau dan para sahabat sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ya, ke Palestina sekitar 16 bulan. Lah orang-orang Yahudi mengejek umat Islam. Apa orang Islam ini kiblatnya mengikuti kita yang lebih awal dari mereka gitu. Dengan Nabi merasa nggak nyaman ya. Akhirnya turun ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram dan seterusnya. Sungguh kami melihat mukamu Muhammad menengadah ke langit, berdoa maksudnya ya, agar kiblatnya itu dipindah ya. Kemudian Allah menyatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Turun ayat ini. Jadi ayat ini turun adalah terkait dengan pemindahan kiblat yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Terus berikutnya ya terkait juga ya. Berikutnya operator ya. Surah Ali Imran ayat 96. Lah setelah umat Islam kemudian merubah posisi kiblat, akhirnya sholatnya menghadap ke Masjidil Haram gitu ya, tidak ke Aqsa lagi.
orang Yahudi masih komentar, ya, Aqsa lebih baik daripada Ka'bah gitu ya. Mereka komentar gitu. Ya, Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu lebih baik daripada Masjidil Haram, daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram. Kemudian Allah menurunkan lagi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah adalah Baitullah. Bakkah itu artinya Makkah, mubarakah yang diberkahi, yang mubarakah, ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mulia, yang lebih utama antara Makkah dengan Baitul Maqdis adalah Makkah. Makkah lebih dulu daripada Baitul Maqdis. Ini ayat ini menjawab tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan Baitul Maqdis lebih utama daripada Makkah Al-Mukarramah. Ya. Baitul Maqdis kiblat mereka dan kiblat awal kita sebenarnya. Makkah, ya, Ka'bah adalah kiblat kita. Jadi Allah menjelaskan yang lebih utama adalah Makkah dan Ka'bah, ya. Itu menjawab mereka sebenarnya, menjawab orang-orang Yahudi. Next berikutnya. Next. Operator. Tayangan berikutnya. Ya, kayaknya macet ini ya.
dikatakan ulama atau kiai, profesor, doktor, cendekiawan muslim, dia yuhilluna ma harramallah wa yuharrimu ma ahallallah. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan, dan kebalikannya pula, maka dia menjadikan ulama sebagai Tuhan. Ya. Kita jangan seperti itu. Ya. Kalau ada misalnya orang yang bergelar ulama atau profesor, cendekiawan, kiai, kok dia misalnya salah ngomong gitu ya, kok menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu tidak boleh diikuti. Haram dan mengikuti, harus diingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Gitu. Seperti itu. Karena manusia itu bisa salah, para pemirsa. Hanya Nabi yang maksum tidak bisa salah, gitu ya. Hanya Nabi yang maksum tidak bisa salah. Manusia bisa salah, ya. Kemudian yang kedua, tadi contoh juga adalah tentang Qul ya ayyuhal kafirun, atau tentang surat Al-Masad, ya. Al-Masad. Memang ayat ini turun terkait dengan Abu Lahab. Ya, terkait dengan Abu Lahab yang dia memerangi dakwah Islam, yang membenci Islam, yang perbuatannya ini memprovokasi umat, ya. Jadi memprovokasi umat, termasuk istrinya Ummu Jamil juga begitu. Dia suka memprovokasi Muhammad, menjelek-jelekan Muhammad, menjelek-jelekan Islam, mengatakan Islam ya ini adalah agama yang memecah belah. Muhammad ini adalah orang yang memecah belah. Muhammad ini adalah orang yang radikal, orang yang ekstrim. Itu ada kalimat dalam Quran yang kalau diterjemahkan sama dengan ucapan sekarang ini, radikal dan ekstrim. Ya Muhammad, kamu berlebih-lebihan, kamu ekstrim, kamu berlebihan, kamu gitu. Itu ada dalam Quran ya. Muhammad, kamu ini radikal gitu. Ya. Ini ucapan seperti itu yang terlontar dari mulut Abu Lahab dan mulut Ummu Jamil ya. Kita jangan mengatakan loh ayat ini kan untuk Abu Lahab. Tapi ibroh, pelajaran dan hikmah ayat itu untuk kita para pemirsa. Ya, kalau kita meskipun kita muslim tapi kita anti Islam, kan banyak sekarang ya. Muslim anti Islam, ada beberapa di antara kita yang anti dengan agamanya sendiri. Istilahnya sekarang sekuler ya. Orang yang sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan ya. Ya, dan dia fobia dengan Islam, enggak suka yang berbau Islam gitu ya. Dia benci dengan Islam dan ajaran-ajaran Islam ini dijelek-jelekan gitu. Islam ini keras, Islam ini radikal, Islam ini ekstrem. Ayat seperti potong tangan, rajam, kemudian apalagi ya, poligami ini ayat yang enggak adil, waris juga demikian, jihad apalagi ya, khilafah apalagi gitu ya. Akhirnya mereka menstigmatisasi buruk ya. Menjelek-jelekkan, memprovokasi, dan dai-dainya juga dijelek-jelekan. Itu yang terjadi di dunia Islam pada umumnya, ya, dan termasuk di Indonesia juga gitu. Ya, ini pelajaran dari surat Al-Masad ya. Itu juga pelajaran buat kita. Kita jangan seperti Abu Lahab, ya, jangan seperti Abu Lahab yang suka memprovokasi umat, menjelek-jelekan Muhammad, yang menjelek-jelekan pengusung kebenaran ya, ajaran Islam. Jadi ini ibrah bi'umubillah bila bi khususis sabab, berdasarkan keumuman lafaz bukan sebab. Sama seperti ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Memang ayat ini turun terkait dengan haji. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini terkait dengan haji para pemirsa Kafa Channel. Dulu ketika kaum muslimin diperintahkan haji ya, ada haji itu juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim ya, sudah ada gitu ya. Ketika berhaji, orang-orang dari Yaman, ini asbabun nuzulnya ya, dengan tidak menjelek-jelekan orang Yaman, ini asbabun nuzul yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari dan yang lain sama ya. Ketika berhaji, orang-orang Yaman itu datang dengan bondo nekat ya. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa, sepenting berangkat saja untuk berhaji. Ternyata setelah di Mekah, uangnya habis, akhirnya dia ngemis, minta gitu. Dan itu banyak gitu. Akhirnya turun ayat ini. Jangan begitu ya. Berbekalah kalian, watazawwadu, bawa bekal makanan, bekal uang, bekal dinar, dirham, bawa onta, bawa ini. Kalau misalnya
nanti kehabisan makanan ya disembelih ontanya, begitu, bawa bekal, jangan bonek, jangan bunuh nekat. Tapi Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ayat ini memang terkait dengan haji, tapi ibrohnya, hikmahnya itu umum. Dalam hal apapun kita, tidak hanya haji, ya apapun, dalam hal pekerjaan, kita musafir kemanapun, bekal yang paling baik adalah takwa. Ini contoh ya, jadi ibroh itu berdasarkan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Ya ada lagi misalnya ayat, ya orang-orang Yahudi itu suka mengambil sebagian dan menolak sebagian, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini turun terkait Yahudi. Jadi biasanya orang Yahudi ini, ya, dia mengambil sebagian kitab dan menolak sebagian kitab. Sebagian diambil, sebagian ditolak, ya. Ya. Ini orang Yahudi. Quran dijelaskan orang Yahudi itu karakternya, dia ngambil sebagian, menolak sebagian. Dipilih-pilih mana ayat yang menyenangkan hatinya, mana ayat yang membuat dirinya adem, enak, nyaman, ayat yang dianggap agak keras ditolak sama dia. Ini dalam Taurat itu, ya. Itu tabiatnya Yahudi seperti itu, menerima sebagian, menolak sebagian ayat. Diingatkan sama Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian dan menolak sebagian, dan tiada balasan kecuali yang berperilaku demikian, khizyun fil hayati dunia, kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Di dunia hina, di akhirat diberikan adab. Ya, kita jangan mengatakan itu kan untuk orang Yahudi, ya. Yahudi mengambil sebagian kitab, menolak sebagian. Lah kita itu ada hikmah buat kita. Kita jangan seperti orang Yahudi yang menyikapi Al-Quran itu dipilih-pilih gitu. Al-Quran dianggap seperti prasmanan gitu, ya. Seperti prasmanan, dipilih-pilih mana yang enak, puasa, sholat, zakat, haji, toharoh, diambil. Ayat yang lain, waris, nggak adil. Waris, poligami, kemudian hudud, jinayat, kisos, ya, jihad, wah ini agak keras, ditolak gitu. Itu seperti orang Yahudi. Tapi kita jangan seperti itu. Nah, kalau kita melakukan itu, kita sebagaimana ayat tadi, khizyun fil hayati dunia, kehinaan di dunia, dan di akhirat yuraduna ila asyaddil adab, akan dikembalikan kepada adab yang pedih. Tidak boleh kita ingkari ayat para pemirsa Kafah Channel, ya. Meskipun ayat ini kelihatan kok agak berat, tidak boleh diingkari, itu harus diterima beneran semua. Ya berarti hati kita yang bermasalah ketika membaca ayat kok tidak cocok dengan hati kita, ya. Hati kita yang bermasalah, keimanan kita. Jadi semua diterima semua. Itu kaidah dalam asbabun nuzul, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu pelajaran hikmah berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Cara saya itu para pemirsa Kafah Channel terkait kaidah ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik, saat seperti itu ada yang bisa ditanyakan. Saya Abdul Aziz, alhamdulillah, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Ini dari saudara kita Kokoh Sulaksono, ya, dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, ya, dari saudara kita di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah bisa hadir bersama kita. Ya. Beliau bertanya, Ustaz, ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kitab-kitab yang tafsir yang ya sahih, ya, karena sekarang ini banyak ulama-ulama su yang membuat kitab-kitab tafsir juga. Kemudian juga ada pertanyaan dari Baidi Montana. Ya, beliau bertanya, saudara kita ini, yaitu pindahnya kitab Islam, pindahnya kiblat Islam ke Mekah, apa karena sindiran orang-orang Yahudi? Nah, ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Monggo, kalau mau ditanggapi, Ustaz Abdul Aziz. Ya, yang pertama terkait dengan kitab-kitab yang mungkin yang dimaksud penanya adalah yang mu'tabar, ya, kitab tafsir yang mu'tabar yang isinya adalah
bisa dipercaya dan kemudian menjelaskan dengan baik ya, yang bisa memberikan pedoman ya, karena banyak bermunculan menurut yang si penanya adalah ulama-ulama yang kadang-kadang menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan. Sekarang juga ayat Al-Quran disesuaikan dengan dipaksa untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dia, sesuai dengan pesanan dan sebagainya ya. Kadang ayat itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, maknanya bisa dibolak-balik ya, diputar balikkan maknanya ya, sebagainya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya tafsir apa ya yang bisa kita pakai ya? Tafsir itu para pemisah ya, ada tafsir yang disusun ulama yang salaf yang lalu ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tobari, tafsir Jalalain ya, kemudian tafsir banyak sekali ya, Qurtubi, Jalalain, Tobari itu termasuk tafsir yang disusun ulama salaf, itu termasuk yang kami recommended ya, yang silakan nanti dibeli ya. Misalnya sekarang misalnya tafsir yang lagi sering dikaji adalah tafsir Ibnu Katsir, silakan dibeli, silakan dikaji, itu bagus ya. Kalau ada majelis tafsir itu silakan ikutin ya. Saya pun kalau ngisi tafsir juga yang saya pakai ya tafsir itu, Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi, Jalalain, dan As-Sa'di, suatu tafsir ya. Jadi saya mix beberapa tafsir ya, untuk yufassilu ba'dahu ba'da ya, yufassiru ba'dahu ba'da, saling melengkapi, saling menguatkan ya. Itu kitab tafsir yang saya recommended, silakan nanti beli di toko buku, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, sudah ada terjemahnya, tafsir Tobari gitu ya, sebagainya. Sedangkan tafsir yang disusun oleh ulama-ulama yang mutaakhirin sekarang juga banyak ya, misalnya Fi Dhilalil Quran disusun oleh Sayyid Qutb, kemudian tafsir Misbah Quraisy Shihab ya, kemudian tafsir Al-Azhar disusun oleh Hamka ya, kemudian tafsir Syekh Ali As-Sobuni, Sofwatut Tafasir, ulama yang lama tinggal di Mekah ya, ini juga termasuk tafsir yang awal-awal baru. Kemudian tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Munir yang sangat tebal ini ya, sangat tebal sekali, 1 meter tebalnya. Itu juga disusun ulama sekarang yang ulamanya baru meninggal, Syekh Wahbah Zuhaili, itu luar biasa juga itu. Itu silakan ya, saya merekomendasikan misalnya tafsir Sofwatut Tafasir itu bagus. Dia orang ulama dan akademisi, jadi susunan penyampaiannya sangat sistematis dia. Sofwatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ya. Kemudian tafsir Munir, Syekh Wahbah Zuhaili, ya itu juga bagus, cuma ya tebal 1 meter. Ya terjemahannya ya mungkin banyak ya. Ya paling tidak yang sekarang ini beredar terjemahan yang banyak. Kalau para pemirsa ingin mengoleksi kitab tafsir, saya rekomendasi Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir yang ringan ya, yang enak itu ya, cukup lumayan bagus sekali ya. Jalalain juga silakan, cuma Jalalain sangat singkat sekali, sangat singkat. Ibnu Katsir, Jalalain, sama Sofwatut Tafasir kalau ulama sekarang. Itu sistematika penyusunannya sangat sistematis, sesuai dengan standar akademisi sekarang ini ya. Silakan dikoleksi ya. Ada juga Al-Azhar, tafsir Hamka itu ya. Itu juga ya, monggo silakan. Saya dulu juga belajar banyak tafsir dan belajar dari banyak guru, termasuk guru dari Madinah, dari Mekah ya. Kemudian dari Mesir juga pernah ya. Jadi kita tahu gitu loh. Jadi kita tahu, dan beberapa kitab yang berbeda gitu. Jadi saya rasa itu ya, kitab tafsir yang mungkin dijadikan rujukan. Nanti bisa dicari di toko-toko buku. Pertanyaan kedua dari Pak Baidi Munti. Keluarga ya. Tentang terkait dengan pemindahan kiblat ya, pemindahan kiblat yang awalnya dari Madinah, yang awalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, apakah atas dasar itu kemudian ayat itu turun? Ya, jawabannya begini. Sebenarnya para pemirsa tadi di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Mungkin ngikutnya mungkin agak pertengahan.
Jadi ayat Al-Quran ini semuanya akan turun semua, baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Ya, semuanya pasti akan turun karena Allah menurunkan Al-Quran ini jumlatan kamilah. Semua lengkap Quran itu diturunkan min baitil izzah ila sama'id dunia, ila sama'id min sama'id dunia ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran ini jumlatan kamilan, lengkap semuanya. Ya, meskipun tanpa sebab tetap ayat ini tuh turun. Ayat itu turun, cuma dengan kehendak Allah, ya, dengan kehendak Allah, ya, ayat ini turun sesuai dengan pertanyaan sahabat, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan realitas, sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masa Nabi. Karena itu lebih mudah pahamnya. Jadi ketika ayat itu turun sesuai dengan keadaan, itu lebih mudah pahamnya. Coba bayangkan tiba-tiba kalau ayat pemindahan kiblat itu, ya, tiba-tiba turun tanpa diketahui keadaan, ya tidak ada masalah juga, karena banyak juga ayat Quran yang turun tanpa disertai sebab gitu, ya, tetap turun juga gitu. Nah, dengan adanya realitas yang melatar belakangi turunnya ayat itu sangat membantu memahami saja. Itu tujuannya, ya Pak Baidi, ya, seperti itu. Jadi tetap ayat akan turun itu. Cuma realitas itu adalah membantu untuk memahami saja. Itu kehendak Allah seperti itu. Biar umat Islam ini lebih mudah paham makna ayat Al-Quran. Saya rasa begitu ya para pemirsa. Karena mudah-mudahan bermanfaat ini, ya. Masya Allah sudah lebih dari 1 jam. Semangat ya, mudah-mudahan semangat Al-Quran ya. Oke, luar biasa. Demikian para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, jawaban-jawaban dari Ustadz Abdul Aziz. Masih banyak sebenarnya hal yang harus kita bahas. Ternyata ada beberapa pertanyaan juga, tetapi waktu juga yang harus membatasi kita di pertemuan ini. Sebelum kita berpisah, ya, mohon Ustadz Abdul Aziz ada kesimpulan yang mungkin bisa kita dapatkan dari kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, sehingga mungkin hikmah-hikmah di balik kajian tafsir pada pagi hari ini bisa kita dapatkan. Ya, kesimpulan dari materi pagi ini para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, ya. Kita sebagai orang yang belajar Al-Quran, memahami tafsir Quran, kita harus mengetahui tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, peristiwa, keadaan, kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat. Karena itu bisa membantu memahami makna ayat. Yang kedua, kita bisa mengetahui ibrahnya, yang ketiga bisa menghilangkan muskil-muskil dan hal-hal yang samar. Kita lebih jelas kalau mengetahui asbabun nuzul. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kaidah yang perlu kita pahami. Kaidah ini masyhur, ya. Masyhur di kalangan ulama Quran dan masyhur di kalangan ulama usul fikih juga. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, hikmah, pelajaran itu berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Sehingga ketika ayat itu turun terkait dengan Yahudi, kafir, dan sebagainya, tapi itu hikmahnya, ibrahnya juga buat kita, supaya kita jangan mengikuti seperti orang Yahudi, seperti orang kafir Quraisy gitu, ya. Ini kaidah yang perlu kita pahami dalam asbabun nuzul. Pelajaran hikmah berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karihna fihi
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Abdul Aziz yang telah berbagi ilmu bersama kita di channel ya, Kafa Channel dalam program Karomah Fajar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Kafa Channel dimanapun Anda berada. Dan kami sampaikan untuk senantiasa menyaksikan acara-acara atau program-program dari Kafa Channel. Jadi insya Allah nanti malam ada kajian malam atau kalam yang akan disiarkan pada pukul 19.30 bersama Ustadz Wajdi Abdul Wahid dengan tema membuat kenangan indah bersama Al-Quran di rumah. Kemudian Karomah Fajar akan hadir kembali pada hari Senin besok 20 Juni 2020 pukul 5 sampai pukul 6 insya Allah, yaitu bersama Kiai Muhammad Bajuri dalam kajian nafsiyah Ta'amulat fil Kitab min Muqawimat dengan tema kedudukan yang agung bagi pengemban Al-Quran. Alhamdulillah ini semua bisa berjalan dengan lancar. Kami Salahuddin sebagai pembawa acara dan juga seluruh kru Kafa Channel mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Kalau ada kurang lebihnya kami minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمال
ناقص كيف احتمالي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بذنوبي وقد دعا